Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui pada mata kuliah Green Economy and Trade yang dibimbing oleh Bapak Raiski Renaldi Pramasa SEME. Baik, kali ini yang bertugas untuk membahas materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dari kelompok 7, yang mana beranggotakan saya sendiri, Nur Hadi, dan 3 rekan saya, Anissa Nur Hanifah, Lulu Hamidah, dan Yesi Restia Mareta. Langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunanya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat diperbarui berarti dapat digantikan dengan yang baru. Yang kedua, biasanya berupa sumber daya alam biotik atau makhluk hidup sehingga dapat berkembang biak. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati. Serta ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berasal dari hewan yang disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dilestarikan adalah sumber daya alam yang dapat diadakan kembali oleh manusia atau secara alami. Sumber daya alam tersebut tidak terbatas jumlahnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terdiri atas sumber daya alam tanah, air, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya: yang pertama, tidak dapat habis. Yang kedua, dapat diperbanyak jumlahnya. Yang ketiga, dapat diperbarui melalui reproduksi dan siklus. Adapun jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu yang pertama, air. Air merupakan kebutuhan mutlak setiap orang. Artinya, jika tidak ada air, manusia akan mati. Air dapat berupa air sumur, air sungai, air danau, dan air laut. Air dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tanah. Tanah merupakan lapisan bumi yang paling atas. Tanah yang subur dapat dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Yang ketiga, ada udara. Udara merupakan benda gas yang terdiri dari berbagai zat, seperti oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, ada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada tanaman pertanian. Tanaman pertanian merupakan tanaman hasil pertanian yang meliputi sawah, tegal, dan ladang. Yang kedua, ada tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan di dataran tinggi dan di dataran rendah. Tanaman perkebunan di dataran tinggi menghasilkan cengkeh, teh, dan tembakau, sedangkan di dataran rendah menghasilkan kelapa, karet, tebu, dan kelapa sawit. Yang ketiga, ada tanaman hutan. Tanaman hutan merupakan tanaman yang tumbuh di hutan. Tanaman hutan banyak diambil kayunya sebagai bahan bangunan dan perabotan rumah tangga. Yang keempat, tanaman air. Tanaman air yang banyak dimanfaatkan antara lain rumput laut dan alga. Rumput laut dimanfaatkan untuk membuat agar-agar, sedangkan alga ada yang langsung dikonsumsi. Yang kelima, yaitu ada hewan. Hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hewan liar. Hewan liar merupakan hewan yang hidup bebas di alam, baik di perkampungan, hutan, sungai, ataupun di laut. Yang kedua, ada hewan piaraan. Hewan piaraan merupakan hewan yang biasa dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi, seperti kucing, burung, dan hamster. Yang ketiga itu ada hewan ternak. Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri, seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam, dan masih banyak lagi lainnya. Hewan ternak dapat dimanfaatkan dagingnya, kulit, telur, bulu, dan susunya. Selanjutnya masuk
ke cara pengelolaan. Yang pertama ada pengelolaan sumber daya air. Air berfungsi sebagai bahan pelarut dan sarana pengangkutan unsur makanan dari tanah ke dalam tumbuhan. Dalam tumbuhan, hewan dan manusia melarutkan bahan buangan dan bahan mentahan fotosintesis. Bagi lingkungan fisik, air berfungsi sebagai salah satu faktor penentu cuaca dan iklim dunia. Adapun metode dasar pengelolaan air, yang pertama ada pendekatan input. Pendekatan input bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air, yaitu membangun bendungan, membangun waduk, dan penataan sungai. Penggunaan air sungai, penggunaan air tanah, penawar air laut, pencair gunung es, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pendekatan output, yaitu dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemaran pada persediaan air yang telah ada. Yang ketiga ada pendekatan throughput, yaitu pemeliharaan atau konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Baik, cukup materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Lulu Hamidah. Selanjutnya yaitu pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah terbagi menjadi dua, yaitu fungsi tanah dan upaya penghematan penggantian dengan bahan lain. Untuk fungsi tanah, sebagai pijakan dalam habitat alami manusia, juga merupakan lahan untuk budidaya sumber pangan dan bahan tambang. Untuk upaya penghematan bahan mineral, yaitu substitusi atau penggantian dengan bahan lain, pendaur ulangan atau peleburan kembali bahan-bahan yang terbuat dari bahan tambang, kemudian penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali benda yang terbuat dari bahan tambang secara berulang-ulang. Tanah memiliki 4 tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami yang tidak dapat dikelola. Yang kedua, ekosistem yang dikelola untuk multiguna. Yang ketiga, ekosistem yang dikelola untuk produksi. Dan yang keempat, ekosistem yang dikelola untuk pemukiman. Selanjutnya yaitu pengelolaan udara. Pengelolaan udara terbagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan input dan output. Untuk pendekatan input, yang pertama, menekan pertumbuhan populasi manusia, memperkecil penghamburan dan penggunaan energi di pabrik dan mobil agar kontaminasi partikel yang berbahaya di udara berkurang. Yang kedua, menggantikan energi minyak dengan sumber energi lain seperti nuklir, cahaya matahari, angin, dan panas bumi. Yang ketiga, gunakan batu bara yang telah dibuat gas atau dicairkan. Yang keempat, memperkecil penggunaan mobil pribadi dan mengutamakan angkutan massal. Yang keempat, arahkan pemilihan kendaraan bermesin pada jenis yang irit bahan bakar. Untuk pendekatan output, yang pertama, bebaskan asap buangan dari cerobong asap pabrik dan mobil dari partikel pencemaran udara. Yang kedua, cerobong asap dibuat lebih tinggi lagi sehingga asap langsung masuk ke lapisan inversi udara. Yang ketiga, lakukan pengendalian pembuangan pencemaran udara dengan metode intermittent, yakni jika alat pendeteksi pencemaran udara sudah menunjukkan batas kadar maksimum, maka semua kegiatan yang mencemari udara harus dihentikan. Dan yang terakhir, lakukan pemasangan alat tambahan pada mesin mobil sehingga pembakaran mobil menjadi sempurna. Selanjutnya yaitu pengelolaan hutan. Berdasarkan pengembangan ekologi, pengelolaan yang bertujuan untuk menyelamatkan hutan, membedakan hutan dalam fungsi hutan lindung, hutan perlindungan dan pelestarian alam, dan hutan produksi. Untuk hutan lindung, kawasan hutan dengan keadaan sifat alaminya berkemampuan mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir, serta memelihara kesuburan tanah.
Yang kedua, untuk hutan perlindungan dan pelestarian alam, yaitu kawasan yang ditujukan untuk melindungi dan melestarikan tipe-tipe ekosistem tertentu guna menjamin stabilitas tumbuhan dan hewan, menjamin sumber plasma nutfah bagi perkembangan flora fauna, sehingga hutan bermanfaat bagi manusia. Yang terakhir yaitu hutan produksi. Hutan yang diusahakan untuk dapat dipungut hasilnya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pengelolaan laut. Yang pertama, kelimpahan makhluk hidup di laut dibatasi oleh faktor-faktor pembatas terutama cahaya matahari, nutrien, suhu, pasang surut air, dan gelombang. Yang kedua, wilayah laut yang produktif adalah daerah eufotik, yaitu daerah fotosintetik dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Yang ketiga, dari seluruh daerah eufotik, bagian terpenting pendukung kehidupan laut adalah daerah payau, yaitu daerah sepanjang pantai yang merupakan pertemuan antara air laut yang bergaram dengan air tawar dari sungai. Dan yang keempat, manusia seringkali mengubah lahan-lahan di sepanjang pantai untuk lahan budidaya. Akibatnya mengganggu ekosistem laut. Dan materi yang terakhir yaitu upaya pengelolaan sumber daya alam hayati. Yang pertama, kita harus mengurangi konsumsi pangan berupa daging. Kedua, mengganti konsumsi lemak hewani dengan lemak tumbuhan. Yang ketiga, mengutamakan protein nabati daripada protein hewani. Yang keempat, mengganti ternak yang biasa dikandangkan dengan ternak yang tumbuh di lahan kritis. Yang kelima, hindari penyisakan makanan. Yang keenam, mengurangi penggunaan energi fosil. Ketujuh, mengutamakan penggunaan energi matahari. Yang delapan, pupuk hanya diberikan pada tanaman yang dapat dipanen hasilnya sebagai pangan. Yang kesembilan, mengendalikan populasi hewan kesayangan. Kesepuluh, menghindari kegemukan tubuh agar kesehatan meningkat dan menghemat energi. Dan yang terakhir, mencegah erosi tanah yang subur dan jaga agar tanah mampu menahan air. Studi kasus, sumber, judul jurnal, kajian identifikasi potensi dan permasalahan sumber daya air, studi kasus Kabupaten Belitung. Penulis jurnal, Asep Haryanto dan K. Heri Iskandar. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Kesulitan pemanfaatan sumber daya air dan layanan air bersih sudah sangat terasa terutama di pusat-pusat pertumbuhan kota yang terus mengalami pertumbuhan penduduk mengikuti laju deret alur. Salah satu faktor belum efektifnya pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Belitung adalah belum dimilikinya informasi tentang sumber daya air di daerah. Kalaupun ada, data masih kurang lengkap dan belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, informasi-informasi tersebut masih tersebar di berbagai institusi. Selain itu, perusakan sumber daya alam khususnya lahan dan air tidak dapat dihindari. Air sungai yang semula dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh penduduk
sekarang telah mengalami pelumpuran atau sedimentasi debris yang parah, terkontaminasi oleh limbah industri, limbah perumahan, limbah tambang, dan limbah pertanian sehingga penurunan kualitas air tidak terhindarkan. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian mengenai potensi dan permasalahan sumber daya air di Kabupaten Belitung. Sebagai langkah awal, untuk mengetahui potensi dan permasalahan sumber daya air yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan sumber daya air lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengidentifikasi potensi dan permasalahan sumber daya air di Kabupaten Belitung. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran potensi dan permasalahan sumber daya air yang terdapat di Kabupaten Belitung, serta sebagai masukan bagi pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei primer dan metode survei sekunder. Metode survei primer meliputi survei air tanah yang dilakukan dengan cara mengamati atau mengunjungi sumur penduduk atau badan yang memanfaatkan air tanah dangkal atau sumur gali. Survei mata air dilakukan melalui pengukuran debit mata air dengan metode pengukuran kecepatan arus dalam saluran segi 4 atau pembuatan bendung ukur takik V. Survei air permukaan atau air sungai ataupun hidrometri dilakukan dengan mengamati elevasi bekas banjir yang terdapat di batuan tepi danau atau sungai maupun informasi dari penduduk setempat akan sangat membantu dalam mengecek hasil perhitungan banjir teoritas. Sedangkan metode survei sekunder dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang bersifat konfirmasi terhadap hasil studi terdahulu ataupun berdasarkan informasi dari instansi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti Dinas PU, PDAM, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode MOCV. Metode MOC adalah suatu metode untuk memperkirakan keberadaan air berdasarkan konsep water balance. Keberadaan air yang dimaksud di sini adalah besarnya debit suatu daerah aliran sungai. Data yang digunakan untuk memperkirakan debit ini berupa data klimatologi dan karakteristik daerah aliran sungai. Metode MOC dikembangkan oleh Dr. F.J. MOC berdasarkan atas daur hidrologi. Metode MOC merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang menjelaskan hubungan rainfall runoff. Metode MOC dikembangkan untuk menghitung debit bulanan rata-rata. Data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan debit dengan metode MOC ini adalah data klimatologi, luas, dan penggunaan lahan dari catchment area. Pada prinsipnya, metode MOC memperhitungkan volume air yang masuk, keluar, dan yang disimpan dalam tanah. Soil storage. Volume air yang masuk adalah hujan, air yang keluar adalah infiltrasi, perkolasi, dan yang dominan adalah akibat evapotranspirasi. Perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode aritmatik. Sementara soft storage adalah volume air yang disimpan dalam pori-pori tanah hingga kondisi tanah menjadi jenuh. Secara keseluruhan, perhitungan debit dengan metode MOC ini mengacu pada water balance, di mana volume air total yang ada di bumi adalah tetap. Hanya sirkulasi dan distribusinya yang bervariasi. Hasil dan pembahasan. Studi literatur. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah,
air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 adalah potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Sedangkan sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Dalam garis-garis besar haluan negara GBHN 1994 sampai dengan 2004 disebutkan bahwa sumber daya air diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian, fungsi, dan keseimbangan lingkungan hidup. Pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahanya diatur dengan undang-undang. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya terpenting bagi kehidupan manusia dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sumber daya air. Di lain pihak, ketersediaan sumber daya air semakin terbatas, bahkan di beberapa tempat dapat dikatakan berada dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air. Terdapat berbagai jenis sumber daya air pada umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air hujan, air tanah, dan air permukaan. Dari jenis air tersebut, sejauh ini air permukaan merupakan sumber air tawar yang terbesar digunakan oleh masyarakat. Untuk itu, air permukaan yang umumnya dijumpai di sungai, danau, dan di waduk buatan akan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Secara garis besar, sumber daya air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada di permukaan tanah dan dapat dilihat oleh mata kita, merupakan wadah air yang terdapat di permukaan bumi. Air permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, perairan darat. Perairan darat adalah air permukaan yang berada di atas daratan, misalnya danau, sungai, dan lain sebagainya. Yang kedua, danau. Danau adalah cekungan besar yang dikelilingi oleh daratan yang berada di permukaan bumi dan digenangi oleh air asin dan air tawar. Definisi lain menyebutkan danau adalah sejumlah air tawar maupun air asin yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas yang dapat terjadi karena adanya gletser, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Biasanya danau dapat dipakai sebagai suatu tempat rekreasi maupun olahraga. Ada banyak sekali tipe danau dan umumnya dikelompokkan menurut asal-usulnya. Sejumlah besar danau terbentuk karena gletser dan lembaran es. Beberapa danau terbentuk oleh angin atau air hujan, sedang lainnya dan oleh gerakan bumi ataupun vulkanik. Perairan laut adalah air permukaan yang berada di atas laut. Contohnya, seperti air laut yang berada di laut pertama. Air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam tanah dan atau berada di permukaan tanah. Air tanah berasal dari salju, hujan, atau bentuk curahan lain yang merasap ke dalam tanah dan terapung pada lapisan kedap air. Air tanah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama air tanah freatis, yaitu air tanah freatis atau air tanah dangkal adalah air tanah yang letaknya tidak jauh dari permukaan serta berada di atas lapisan kedap air atau impermeable. Dan yang kedua, air tanah artesis. Air tanah artesis atau air tanah dalam letaknya sangat jauh di dalam tanah serta berada di antara
Dua lapisan kedap air. Lapisan diantaranya dua lapisan kedap tersebut disebut lapisan akuifer. Lapisan tersebut banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak secara alami, air akan keluar ke permukaan. Air yang memancar ke permukaan disebut mata air artesis. Air artesis dapat memperoleh melalui pengeboran. Sumur pengeboran disebut sumur artesis. Kesimpulannya, mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu terhadap masyarakat di beberapa tempat di Indonesia, di mana didapat hasil bahwa kebutuhan air bagi masyarakat Indonesia berkisar antara 100 liter sampai dengan 145,2 liter per hari. Dengan demikian, kebutuhan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Belitung jika pengambilan pemakaian paling banyak adalah sebesar kurang lebih 24.145 liter per hari. Kebutuhan ini belum termasuk kebutuhan industri, pariwisata, pertanian, pertambangan, dan aktivitas lainnya. Melihat dari kenyataan tersebut dan berdasarkan hasil analisis potensi sumber daya air yang telah dilakukan, maka untuk memenuhi kebutuhan air bagi kepentingan masyarakat serta aktivitas lainnya di Kabupaten Belitung dapat diperoleh melalui beberapa potensi sumber daya air yang dimiliki Kabupaten Belitung. Antara lainnya yang pertama, das dan sungai yang memiliki debit andal cukup besar. Yang kedua, kolongkong bekas tambang di mana secara topografi bagus untuk dimanfaatkan sebagai tabungan sumber daya air sebagai embung penampung yang memanfaatkan air sungai dan air hujan. Yang ketiga, air tanah, di mana berdasarkan hasil analisis diketahui potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Belitung adalah sebesar 86.067 liter per detik. Selain potensi tersebut, di atas terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Belitung. Antara lain yang pertama, pencemaran air yang menyebutkan kualitas air sungai dan kolong yang terus menurun akibat dari kegiatan penambangan, industri, pariwisata, dan pertanian, serta rumah tangga. Dan yang kedua, masalah banjir yang disebabkan oleh faktor alamiah seperti pengurasan. Yang ketiga, masalah kekeringan yang disebabkan karena adanya kondisi bebatuan yang terdapat di daerah ini sebagai mana telah diuraikan di atas, yang menyebabkan wilayah ini menjadi wilayah kritis air, yang diartikan bahwa keberadaan air tanah sangat terbatas, bahkan kemungkinan langka. Maka beberapa saran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya manajemen sumber daya air untuk mengantisipasi kelangkaan air pada daerah Kabupaten Belitung. Yang kedua, untuk mengatasi banjir dapat dilakukan melalui penanganan lunak, yaitu pembuatan peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal yang terkait dengan penataan das dan badan sungai, pengendalian kolam air dan sedimen di das, seperti waduk, pengendali banjir. Ketiga, untuk mengatasi masalah kekeringan, pada wilayah kekeringan ini perlu dibangun embung-embung penangkapan air, seperti sumur resapan, dan menutupi lahan-lahan yang rusak akibat penambangan dengan vegetasi yang dapat menahan air. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7 tentang materi sumber daya alam yang dapat diperbarui serta studi kasus yang telah dibahas oleh kelompok 7. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Kurang dan lebih